Yang namanya kereta cepat itu jangan dihitung untung dan rugi. Bagaimana kita bisa mengembalikan utang sementara setiap tahun rugi terus, dan ini akan terus rugi, bayangkan setiap tahun 4,1 triliun. Kan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan. Ya Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali, tidak bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi nggak tahu bisa, karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah sudah. Dan hitungan saya, kalau nggak ada MRT, nggak ada LRT, nggak ada kereta cepat, itu kita kehilangan setiap tahun karena kemacetan itu 65 triliun. Saya dipanggil Pak Presiden 16 Mei 2016. Oke. Saya tanya pada Pak Presiden, sebetulnya ini ide siapa sih? Kok seperti ini? Jawaban Pak Presiden, itu ide saya Mas. Karena untuk menjadi bangsa yang besar, kita harus mempunyai teknologi tinggi. Dan saya memilih kereta cepat karena dibantu Cina. Itu waktu saya diajak naik kereta oleh Xi Jinping, ini enak sekali dan Cina mau bantu. Saya bilang, oke Pak, tetapi kosnya mahal sekali. Enggak, tenang saja. Tidak apa-apa, bisa kita biayai. Ya sudah, saya sudah sampaikan kemungkinan-kemungkinan yang sekarang terjadi. Oke. Jadi kalau sekarang berkomentar lagi, ya saya sudah sampaikan langsung pada Pak Presiden dan ini sekarang terjadi. Seperti kita ribut soal apa WUS. WUS itu masalahnya apa sih? Nggak ada masalah. Apa yang nggak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Sudah diprediksi bakal gagal, tapi kenapa masih diteruskan? Jawabannya simple, karena ini bukan proyek ekonomi, tapi proyek pencitraan presiden terdahulu yang lebih mementingkan citra dirinya daripada kesejahteraan rakyatnya. Sekarang Menteri Keuangan Purbaya tegas, utang kereta cepat nggak akan dibayar pakai APBN. Artinya negara nggak mau tanggung beban proyek yang dari awal udah bermasalah. Padahal ini proyek yang dulu dibangga-banggakan, katanya bakal jadi simbol kemajuan Indonesia. Dari awal banyak yang udah ngingetin. Ignatius Jonan, mantan Dirut KAI, udah bilang, kita belum butuh kereta cepat Jakarta-Bandung. Jaraknya cuma 140 km, lebih penting perbaiki transportasi rakyat. Tapi Jokowi bersikuku, yang ngomong logis malah dipecat, yang ngotot malah disanjung. Sekarang biaya bengkak dari 80 triliun jadi hampir 130 triliun. Penumpang belum rame, tiket nggak nutup bunga utang. Dan yang rugi siapa? Ya rakyat juga, karena BUMN yang minjem duit itu milik negara. Kereta boleh cepat, tapi mikirnya lambat. Udah diperingatin bakal gagal, tetap diteruskan demi pencitraan presiden terdahulu. Kereta cepat Hush sebentar lagi akan bangkrut. Kereta cepat Jakarta-Bandung ternyata nggak secepat itu melunasi utangnya. Yang namanya kereta cepat itu jangan dihitung untung dan rugi. Bagaimana kita bisa mengembalikan utang sementara setiap tahun rugi terus, dan ini akan terus rugi, bayangkan setiap tahun 4,1 triliun. Kan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan. Ya Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali, tidak bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi nggak tahu bisa, karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah sudah. Dan hitungan saya, kalau nggak ada MRT, nggak ada LRT, nggak ada kereta cepat, itu kita kehilangan setiap tahun karena kemacetan itu 65 triliun. Kalau Jabodetabek mungkin sudah di atas 100 triliun. Pilih mana? Pilih dibelikan MRT, LRT, atau kereta cepat, atau uangnya hilang karena kemacetan setiap tahun lebih dari 100 triliun. Tetapi sekarang hutangnya bertambah terus. Bunga hutangnya aja setahun itu 2 triliun. Ya sementara dari tiket hanya mendapat simal 1,5 triliun. Jadi setiap tahun bertambah kan. Bunga berbunga terus, negara nombok terus. Ternyata sekarang tidak mampu bayar. Dan tidak mau bayar Purbaya. Menurut saya benar Purbaya. Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain kan. Hanya disedot untuk ini. Nah ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini Mas, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta WUS itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini siang naikkan siapa? Uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta US dollar. Ya, dolar nih. Amerika, bukan rupiah. Per kilometer menjadi 52 di Indonesia. Hitungannya hati-hati. Kereta cepat itu per kilonya 780 miliar rupiah. Saya apa karena saya setiap hari ke lapangan. Selalu yang saya tanyakan standar per kilometer itu berapa? Itu markup.
harus diteliti siapa dulu yang melakukan ini. Apakah di sini ada markup? Saya rasa ini harus diselidiki. Kalau seandainya ini ada, seandainya ada, maka mereka harus bertanggung jawab. Jadi di sini bagian dari negosiasinya. Jadi ini harus diselidiki. Kalau memang ini ada, berarti nilai proyeknya itu mereka ikut bertanggung jawab. Ya bertanggung jawab, yang bertanggung jawab presiden kok. Mungkin masih ada sekarang Pak Luhut, coba tanya aja. Karena kan itu tidak kan ditentukan, tadi saya katakan kan beliau bilang ini ide saya, ya dia yang lakukan. Nah ini harus diselidiki. Kalau itu benar terjadi markup, itu pidana, harus dicari. Tapi juga harus diingat itu akibatnya sangat berbahaya bagi rakyat. Karena misalnya kita gagal bayar, itu kan berarti Cina harus ngambil tuh. Nah, ini punya saya kalau gitu. Pak Presiden waktu itu memberikan penjelasan bahwa ini tidak akan rugi, ini pasti baik buat bangsa ini karena berteknologi tinggi dan seterusnya. Ya Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali, tidak bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi nggak tahu bisa. Karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah, sudah. Jadi ya apa yang sekarang terjadi sudah saya ingatkan, clear di istana juga Pak Jonan pasti juga sudah bicara sebelum dipecat. Bunga 0,01% ketika dinaikkan 1,5 sudah teriak semua karena tidak bisa kita bayar waktu itu. Nah waktu itu yang membuat analisnya itu dari UGM sama dari UI. Nah kemudian tiba-tiba diambil Pak Jokowi dikasih ke Cina, yang bantu itu dari ITB. Nah bunganya langsung berubah, hitung-hitungan keuangannya berubah. Tambah saya sudah bilang ya sudahlah, mau sudah dibangun, mau dibangun niat presiden begitu ya ditanggung saja. Nah nanti terus bagaimana? Nah sekarang kalau keributan begini ya saya setuju dengan Menteri Keuangan, yaitu urusannya Danantara, karena sudah diambil alih kan, kereta api ada di bawah Danantara. Nah jadi ya jangan, saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau katakan? Kan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan dan lalu kejadian. Terus gimana? Hari ini kan banyak pernyataan saya di YouTube, di mana muncul lagi. Itu sudah lama, dari 5 tahun yang lalu. Jadi ya enjoy saja, saya bilang. Pak Agus, kalau kemudian melihat kondisi saat ini tidak bisa bayar, menurut Anda perlukah kemudian dimintai pertanggungjawaban bagaimana proses di awalnya? Ya yang bertanggung jawab presiden kok. Mungkin masih ada sekarang Pak Luhut, coba tanya aja. Karena kan itu tidak kan ditentukan, tadi saya katakan kan beliau bilang ini ide saya, ya dia yang lakukan. Kan yang suruh cari uangnya, kontaknya waktu itu Menteri BUMN yang waktu itu, karena Menteri Perhubungan menolak kan. Oke. Saya sebenarnya sudah malas ngomong karena saya sudah ingatkan betul waktu itu semua pihak hati-hati. Nah sekarang dibahas lagi kan karena cenderung macet dan lempar tanggung jawab. Sudah diprediksi bakal gagal, tapi kenapa masih diteruskan? Jawabannya simple. Karena ini bukan proyek ekonomi, tapi proyek pencitraan presiden terdahulu yang lebih mementingkan citra dirinya daripada kesejahteraan rakyatnya. Sekarang Menteri Keuangan Purbaya tegas, utang kereta cepat nggak akan dibayar pakai APBN. Artinya negara nggak mau tanggung beban proyek yang dari awal udah bermasalah. Padahal ini proyek yang dulu dibangga-banggakan, katanya bakal jadi simbol kemajuan Indonesia. Dari awal banyak yang udah ngingetin. Ignatius Jonan, mantan Dirut KAI, udah bilang, kita belum butuh kereta cepat Jakarta-Bandung. Jaraknya cuma 140 km, lebih penting perbaiki transportasi rakyat. Tapi Jokowi bersikuku, yang ngomong logis malah dipecat, yang ngotot malah disanjung. Sekarang biaya bengkak dari 80 triliun jadi hampir 130 triliun, penumpang belum rame, tiket nggak nutup bunga utang. Dan yang rugi siapa? Ya rakyat juga, karena BUMN yang minjem duit itu milik negara. Kereta boleh cepat, tapi mikirnya lambat. Udah diperingatin bakal gagal, tetap diteruskan demi pencitraan presiden terdahulu. Sekarang proyeknya mandek, utang numpuk, dan semua pura-pura nggak tahu. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS, saya nyatakan dioperasikan. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Dengan kecepatan 350 km per jam. Dan kereta cepat ini kita namakan WUS. W-H-O-O-S-H. Dibaca WUS. Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini. Dan singkatan dari
waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Sekali lagi, WHOOSH, tapi bacanya WUSH. Ayo dulu yang suka-suka menghina Bapak Presiden Jokowi gara-gara proyek kereta api Jakarta-Bandung, katanya buang-buang uang, kerjasama dengan China dianggap merugikan, kita dituduh sebagai antek-antek Cina, tapi sekarang jalur kereta api Jakarta-Bandung satu-satunya kereta cepat dengan teknologi muktahir yang ada di Asia Tenggara. Jadi kalau orang-orang yang ngomong sembarangan ini buktinya Pak. Ya ini kita lihat sekarang, jadi 350 bisa capek dan dia maintain tapi nggak kan jaraknya cepet. Jadi sampai ke Cimahi itu kira-kira 20 menit. Mantap, amin. Yang starting clear Pak, rasanya gimana? Gimana rasanya? Jangan saya. Udah jalan sekarang jam. Itulah manusia rakus dan tak peduli rakyatnya sengsara atau tidak. Yang penting ambisinya atau keinginannya itu tercapai ya. Dan Presiden Jokowi ini yang sekarang sudah menjadi mantan, tak henti-hentinya menjadi pembahasan atau pembicaraan masyarakat ya. Tidak pernah berhenti masyarakat membicarakan tentang polemik-polemik Pak Jokowi yang membuat sebuah kebijakan yaitu menyengsarakan rakyat ya. Seperti contohnya yaitu kereta cepat ya. Kereta cepat ini saat ini sudah menjadi perbincangan yang sangat hangat sekali masyarakat ya. Tentunya semuanya sudah pada tahu ya bahwa kereta cepat ini rugi ya, ruginya banyak dan nanti akan dibebankan kepada siapa? Tentunya ya masyarakat lagi, dari pajak-pajak masyarakat juga ya, tentunya seperti itu. Dan para termol-termol itu sangat bangga sekali dan membanggakan Pak Jokowi. Itu tadi kita sudah lihat ya, pernyataan para termol-termol itu dengan senang hati, mereka senang, bahagia dan membanggakan kereta cepat tersebut. Dan tanpa memikirkan bagaimana rakyat-rakyat kecil yang tidak bisa mencari ekonomi dengan stabil ya. Paling sehari 50-100 ribu saat ini ya, UMR di Indonesia kita semua tahu berapa ya teman-teman ya. Begitu sengsaranya masyarakat mencari pekerjaan susah, dan misalkan dapat pekerjaan pun gajinya tidak seberapa, tidak seperti mereka-mereka yang tadi bersenang-senang. Contohnya seperti di kereta api tadi ya, di kereta cepat itu dengan bangganya menyanjung-nyanjung Pak Jokowi ya. Hebat sekali mereka ya. Memang mereka ini memang orang-orang sudah sukses, akan tetapi ya rakyat tentunya tidak seperti mereka. Rakyat ini sangat susah sekali untuk mencari nafkah, mencari rezeki, mencari pekerjaan. Lowongan pekerjaan aja susahnya sangat-sangat susah sekali ya. Dan ternyata memang Pak Jokowi ini memang kalau dikatakan rakus ya, sangat rakus sekali teman-teman ya. Tadi katanya ada Menteri Perhubungan yang dipecat karena menolak atau bertentangan dengan kebijakan Pak Jokowi ya, sehingga dipecat. Tentunya seperti itu, namanya Pak Jonan ya, katanya seperti itu. Waduh. Ini menambah daftar panjang Pak Jokowi ini ya, menjadi perbincangan masyarakat yang sangat serius saat ini. Apalagi setelah statement Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya itu menolak atau ogah membayar hutang dengan anggaran atau dengan APBN ya. Kereta cepat itu rugi, menolak untuk membayarnya, katanya seperti itu. Dan beberapa pakar, beberapa orang-orang yang mengerti tentang pemerintahan ya, contohnya seperti Pak Mahfud MD juga mengatakan ini sangat benar sekali Pak Purbaya itu ya, Menteri Keuangan kalau menolak ini benar sekali. Nah, nanti akan dibebankan ke siapa ya? Apakah yang suruh membayar itu yang membuat kebijakan tentunya nanti ya, atau siapa yang harus membayarnya? Ini sangat-sangat unik sekali sekarang ini ya, dan sangat-sangat menarik sekali. Pokoknya Pak Jokowi ini memang sangat kontroversi sekali ya. Dari beberapa mantan presiden, beberapa pejabat publik, memang Pak Jokowi lah yang benar-benar kontroversi, yang menjadi perbincangan dengan kebijakan-kebijakan yang tentunya rakyat itu banyak sekali yang tidak setuju, dan akhirnya ujung-ujungnya menyengsarakan rakyat. Dan siapa lagi kalau bukan rakyat yang nantinya akan diperas ya? Siapa lagi kalau bukan masyarakat tentunya yang
akan diperas, akan diambil itu ya dari pajak-pajak masyarakat, tentunya seperti itu ya. Tentunya pasti dari pajak, mau dari mana lagi kalau bukan dari pajak ya teman-teman ya. Dan ini kontroversi seperti ini tidak akan selesai-selesainya, karena memang nanti akan ada terus-menerus ini ya. Tentang Pak Jokowi ini memang tidak akan ada berhenti-berhentinya. Karena Pak Jokowi ini nggak tahu ya kok bisa seperti ini ya, menjabat sebagai presiden ya bisa seperti ini. Nggak ada presiden-presiden yang lain terdahulu ini ceritanya seperti Pak Jokowi ya teman-teman ya.